Gisma Firmansyah dari Angkatan 8 Kelompok 3 Jabatan Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas 2 Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya dari instansi Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Baik, di agenda ketiga sebagai Latsar CPNS tahun 2022, saya membuat sebuah learning journal. Yang pertama, yaitu saya akan menyampaikan tentang Smart ASN. Tujuan dari Smart ASN itu sendiri untuk mendukung transformasi birokrasi. Semakin berkembangnya zaman, birokrasi pemerintah pun dituntut mengikuti zaman yang semakin maju agar tidak tertinggal. Transformasi pada birokrasi pemerintahan dipandang sebagai suatu keharusan untuk dilakukan. Sebagai aparat pemerintahan, ASN harus dapat merespon keadaan ini dengan baik. Sosok ASN yang smart sangat dibutuhkan untuk berinovasi agar dapat membawa perubahan yang lebih dinamis. Sesuai dengan 5 arahan Presiden dalam upaya percepatan transformasi digital, pengembangan SDM merupakan salah satu fokus Presiden. Berdasarkan petunjuk khusus dari Presiden dan rapat terbatas perencanaan transformasi digital, bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun pandemi yang akan datang akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya luring dengan kontak fisik lebih banyak ke daring yang akan dihadapi semua lapisan masyarakat termasuk ASN. So, Smart ASN sangat dibutuhkan oleh negara dikarenakan semakin majunya zaman akan semakin maju teknologi. Jadi mau tidak mau ASN dituntut untuk mengikuti atau beradaptasi dengan zaman yang semakin maju. Karena apabila ASN tidak dapat mengikuti atau beradaptasi zaman yang semakin maju, maka ASN tersebut akan tertinggal. Dan semakin tertinggalnya mereka akan membawa dampak buruk bagi suatu negara. Dikarenakan semakin maju, negara akan semakin bersaing untuk masa yang akan datang. Apalagi di zaman milenial ini yang serba digital dan serba modern, maka ASN dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan digital itu sendiri. Sehingga apabila ASN dapat mengikuti perkembangan tersebut, maka akan semakin banyak inovasi-inovasi atau terobosan yang akan diciptakan oleh ASN itu sendiri. Oke, next, yang kedua, manajemen ASN. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, pengajian, dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen P3K hampir sama dengan manajemen PNS. Untuk gaji, tunjangan, lalu kesehatan, semua sama. Cuma yang membedakan adalah tunjangan di hari tua. Hanya itu saja yang membedakan antara PNS dan P3K. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan media pada kementerian, kesetaraan lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperlihatkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan latihan, rekam jejak jabatan,
dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan presiden. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun. Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi pejabat negara diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status PNS. Sehingga bagi ASN yang ingin menjadi pejabat bisa, namun diberhentikan sementara tapi tidak kehilangan status CPNS-nya. Kehilangan PNS-nya. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegritas antara instansi pemerintah. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Berikut learning journal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiknam jagat samadam. Semoga selamatlah jagat alam semesta.